Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Pada kesempatan kali ini saya mau bikin video tentang cara pemasangan Proji Biled E3 di reflektor Vario 125 all atau Vario 125 yang masih pakai bohlam biasa atau bohlam halogen. Oke, pasang proyektornya tanpa bobok reflektor. Apakah bisa di Vario ini tanpa bobok reflektor, sedangkan Proji Biled E3 agak panjang? Jawabannya bisa, karena di sini menyesuaikan bracket dengan ukuran lubang bohlamnya. Jadi tanpa bobok pun bisa, karena lubang bagian belakang headlamp atau itu sudah ada lubang bohlam. Jadi untuk Proji Biled E3 panjang, jadi bisa bagian belakang reflektor bagian belakang biletnya bisa keluar. Nah, contohnya seperti ini pakai Proji Biled E3, nah tanpa bobok. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat, ini nggak ada yang dibobok sedikit pun. Bagian tulisan reflektornya yang asli Honda dan Stanley-nya masih ada, dan lubang bohlamnya masih biasa, dan setelannya juga masih normal. Artinya nggak ada yang dibobok sedikit pun. Jadi pakai Proji tapi tanpa bobok bagian reflektor. Nah, tapi untuk di sini pakai Proji biletnya pakai yang lensa 2,5 in ya, nggak boleh lebih, karena pakai 2,5 sudah lumayan pas dan cukup. Adapun proses bracketnya menyesuaikan dengan ukuran lubangnya. Seperti yang teman-teman bisa lihat di sini, bagian bracketnya lurus sejajar dengan lubang bagian bohlamnya. Nah, ini kalau dilihat dari depan kayak gini, kalau dari belakang, nah ini dibalik kayak gini. Jadi sangat pas banget dengan ukuran lubang bohlamnya. Kemudian yang sebelah sini, sebelah kiri atau sebelah kanan saya, ini juga sama. Ini pas banget dengan lubang bohlamnya. Caranya gimana biar pas? Nah, bikin bracketnya diukur sesuai lubangnya dulu. Contohnya begini. Jadi teman-teman diusahakan sebelum bikin bracket pakai malan dengan kardus. Nah, disesuaikan ukurannya, jarak sini ke sini dulu, ukuran jarak ujung pivot sini ke ujung pivot sini diukur dulu. Kemudian setelah itu triknya tarik garis tengahnya dulu. Nah, setelah ketemu titik garis tengah, tinggal teman-teman sesuaikan. Jadi dari sini ke sini diukur, dan dari sini ke ukur. Nah, nanti titik tengahnya di sini ukur dari Proji ini ke sini berapa, kayak gitu. Nanti insya Allah ketemu. Nah, biasakan ngemalnya pakai kardus dulu sebelum bikin bracket. Nah, setelah bikin bracket setelah kardus bikin malanya bagus dan hasilnya sesuai, kira-kira sudah benar-benar presisi, baru dibikin malan dengan bracket. Nah, ini Projinya pakai bracket dan setelannya berfungsi dengan normal. Ini setelannya masih standar atau orinya. Nah, bracketnya menyesuaikan, jadi nggak ada yang diotak-atik, hanya main di bracket saja. Kalau pengen pakai serut bisa sebenarnya, cuman mengalahkan bagian belakang dan harus dibobok. Karena kalau kondisi kayak gini pakai serut itu bagian sampingnya ini bentuk mika, jadi nggak bisa dipakai serut. Pakai devil masih bisa, tapi pakai serut nggak bisa. Kalau seandainya mau pakai serut, Projinya nggak posisinya nggak boleh di sini, harus geser ke sini, sama yang sebelah sini juga harus geser ke tengah. Jadi kondisi spare serut samping kanan atau kirinya nanti lumayan lebar dan mika bisa ditutup, tapi harus bobok bagian sini, karena Proji semakin geser ke sini
otomatis makan body sebelah sini. Begitu juga dengan yang sini, otomatis makan yang body yang sebelah sini. Jadi mau nggak mau harus di gobok dan ditutup ulang. Ini karena tanpa bobok pun aman, dan nantinya juga ada karet yang buat penutupnya, jadi aman, nggak perlu ditutup. Jadi intinya bukan ditutup pakai pipa atau pakai plastik lagi, tapi pakai karet bawaan reflektornya. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat di sini, Fuji pakai bracket kayak gini. Nah, pivotnya pakai pivot ori, ini ori bawaan dari reflektor. Kemudian dimasukin ke pivot sini nih. Nah, setelah itu ini dikunci, diikat pakai kabel tis. Kenapa diikat kabel tis? Karena ini sebagai penguat pivot. Jadi nantinya kalau seandainya kena getaran atau kena lubang pada saat lagi jalan kenceng gitu ya, ini nggak mudah lepas karena ketahan sama kabel tis. Jadi triknya kalau yang setelan di atas kayak gini, yang dicolok doang dan megar, nah di sini sebisa mungkin dikunci. Kalau ada kleman yang pakai stainless, pakai kleman stainless akan lebih kuat. Namun kalau nggak ada setelan apa namanya pengunci sapu kayak stainless, pakai kabel tis juga bisa dan kuat. Kayak gini ya teman-teman triknya. Ini dikunci pakai kabel tis, kanan kirinya pivotnya juga sama. Dan untuk setelannya di sini masih pakai orinya. Untuk devilnya nih sebisa mungkin kabelnya biar nggak kelihatan, diikutin ke samping sini nih. Jadi dari depan nggak begitu kelihatan. Ini sama sebelah sini nih. Jadi kalau dari depan kayak gini, ini nggak kelihatan kabelnya kecuali ini. Dan ini juga insya Allah nggak begitu kelihatan kok. Nah, bagian belakangnya juga kayak gini. Nah, sekarang nih proses kalibrasi segala macamnya sudah selesai, dan untuk lampu utamanya juga sudah dicoba. Nah, sini mikanya dipasang, mikanya maksud saya ya. Nah, ini mikanya saya kasih lampu alis satu mode. Nah, ini dengan panjang kurang lebih 65an lah. Jadi kalau pakai lampu alis yang 30 sentian itu juga pas, cuman nggak sampai ujung. Bisa aja pakai yang 30 sentian, biar nggak kerja dua kali atau biar kelihatan lebih rapi, saya pakai yang 65 cm dari ujung sini nih sampai ujung sini. Nah, ini kayak gini lurus, jadi kelihatannya rapi dan nggak ada sambungan. Tutorial pasang alisnya saya sudah pernah tutorial kan cara pasang lampu alis di Mika, yaitu di reflektor GSX ya. Nah, itu caranya kurang lebih sama, nggak ada bedanya. Oke, sekarang kita pasang. Ini juga sudah dites nyalanya. Oke, sekarang kita pasang mikanya. Dulu. Nah, ini kabelnya berhubung saya taruh di sini kabelnya. Jadi nantinya saya masukin sini, ini dibolongin pakai pakai solder, pakai bor juga bisa. Nah, ini ada lubang hawa. Nah, di atasnya lubang hawa dibolongin. Oke, sekarang kita pasang. Sudah selesai, tinggal kita pasang, tinggal kita tes hasilnya teman-teman. Ini pakai Fuji Billet E3 di reflektor Vario 125 ohm. Lampu kurang lebih penampakannya kayak gini. Untuk lampu devil pakai warna hijau,
hijau apa sih, hijau pupus. Nah untuk lampu alisnya pakai lampu alis 1 mode grade A. Seperti yang teman-teman lihat, hasil cahayanya padat bagian lampu alisnya, dan untuk devilnya juga lumayan. Oke, sekarang kita tes cahaya lampu utamanya. Nah ini untuk lampu utamanya sudah dikalibrasi. Ini untuk lampu dekatnya. Ini untuk lampu pendeknya. Sekarang untuk lampu jauhnya. Ini lampu jauhnya, seperti teman-teman bisa lihat, lampu jauhnya memang sedikit nggak kayak Pro JHD karena emang biled reflektornya cuman separuh atau di atas doang, jadi nggak full. Sedangkan Pro JHD full atas bawah, jadi height-nya lumayan lebar. Ini low, ini high, low, high, atau lampu jauh. Oke, kayak gitu ya teman-teman. Oke, kayak gitu ya teman-teman, cara pasang proji biled di reflektor Vario 125 all atau Vario 125 yang masih bohlam. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman pemula. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.